Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan proyek kita, yaitu membuat set portofolio. Nah, sebelumnya kita telah membuat website portofolionya itu seperti ini ya. Kita baru sampai ke bagian tahap pembuatan daftarnya, ada menu dan juga logonya. Nah, untuk di video kali ini kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk pembuatan bagian isi dari dashboard atau tengahnya sini ya. Ya nanti hasilnya untuk video kali ini kurang lebih akan jadi seperti ini. Ada gambar backgroundnya, ada tulisan depannya, dan warnanya juga kita akan sesuaikan ya. Kita langsung mulai aja untuk pembuatan tahap kedua ini. Nah, pertama kita akan mulai dulu dari bagian HTML dulu ya. Bagian navbar bawah sini, penutupnya, kita bisa enter aja ke bawah. Lalu kita isikan di sini dengan tag header. Enter. Lalu kita bisa tambahkan kelas div class untuk jumbotron ya. Karena kita di sini akan bikin jumbotron. Yang tengah ini adalah namanya jumbotron. Jadi kita akan buat itu. Pertama kita akan buat untuk kelasnya terlebih dahulu. Kita akan buat kelas divnya. Oke, yang atas ini pertama kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk bagian yang header jumbotron ya. Karena nanti kita akan bikin jadi dua kelas. Nah, kita sekarang akan tambahkan untuk tulisan yang di tengah-tengahnya ini. Di sini ada design.id, ada tulisan yang belajar pemrograman untuk siapapun, dan tulisan-tulisan lainnya ini. Kita akan tambahkan terlebih dahulu. Untuk ukurannya, kita akan pilih yang tulisan yang ini. Kita akan bikin jadi tagnya itu H4 ya. Nah, untuk bagian tulisan sebelah sini, kita akan bikinkan untuk ukurannya itu H5. Ini. Dan untuk bagian font bawahnya ini, kita akan isikan dengan ukuran paragrafnya. Ya, untuk yang BR ini adalah untuk agar tulisan itu menyambung ke bawah.
Karena kalau kita nggak masukkan BS, tulisannya itu dia akan nyambung ke bagian kanan sini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita pakai yang tag paragraf. Di ini, nah untuk tulisan yang bagian bawahnya sini kita akan buatkan menjadi tombol ya. Karena nantinya ini kita akan gunakan menjadi tombol, sehingga kita harus menambahkan kelas button terlebih dahulu. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini belum kita styling, hanya baru untuk tulisannya saja di bagian HTML. Nah, sekarang kita akan mulai untuk styling. Untuk styling kita pakai CSS ya, masih sama. Ke bawahnya sini kita bisa enter aja. Lalu kita tambahkan di sini untuk headernya. Kita akan mulai styling dari bagian background terlebih dahulu ya. Kita akan tambahkan untuk backgroundnya, agar backgroundnya itu jadi seperti ini ya. Ini fotonya. Untuk gambar backgroundnya bisa kalian sesuaikan. Ini lalu kita akan edit juga, styling juga bagian untuk height-nya. Height-nya kita akan atur jadi 100 pH aja, alias memenuhi satu ukuran bagian website-nya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita akan atur lagi. Untuk background position-nya kita akan atur ke bagian tengah aja. Background position, center, center. Lalu kita akan atur juga untuk background size-nya. Kita bikin jadi untuk cover. Dan juga
tambahkan juga untuk styling background repeatnya agar fotonya tidak terulang ya, tidak muncul terulang. Kita pilih yang no repeat. Untuk positionnya juga kita styling juga, kita pilih yang relatif. Untuk styling fontnya kita bisa stylingkan juga. Fontnya di sini saya menggunakan font Canit ini. Lalu untuk letter spacingnya juga kita tambahkan. Untuk jaraknya kita akan buatkan jadi 5 px agar tidak ada space yang tersisa. Lalu untuk bagian teksnya kita akan style juga agar terlihat ada shadownya. Kita akan tambahkan text shadow. Nah, untuk warnanya juga kita tambahkan warna shadownya. Kita jadikan warna hitam aja. Nah, selanjutnya kita akan styling untuk header opacity-nya. Nah, dia masih seperti ini ya. Untuk gambar dia udah tidak ada pengulangan gambar lagi, hanya satu gambar, dan juga untuk posisi gambarnya juga sudah ke tengah. Tadi hanya terlihat bagian sini saja. Sekarang sudah berada di posisi tengah-tengah. Dan juga untuk tulisannya ini sudah ada efek shadow-nya ya, yang tadi kita styling. Selanjutnya kita akan style bagian header opacity-nya agar gambarnya tidak full warna seperti ini ya. Kita akan tambahkan sedikit opacity agar terlihat jadi agak pudar seperti ini. Width-nya kita atur di 100% aja ya. Lalu untuk height-nya kita atur 100% juga. Dan untuk opacity-nya atau tingkat kegelapannya kita juga atur di 0,8%, 0,8 ini. Lalu untuk posisinya kita akan buat jadi absolut atau alias dia tetap ya, dia tidak bergerak. Lalu untuk topnya juga kita atur di 0 aja, dan juga bagian like-nya 0 juga. Kita lihat lagi. Nah, selanjutnya kita akan styling bagian yang jumbotron. Kita
style untuk positionnya di absolute juga. Topnya kita isikan 0 sama seperti tadi, 0, dan juga leftnya kita buat 0. Dan untuk displaynya kita buat jadi flex. Lalu width-nya juga kita atur untuk width-nya jadi 100% aja. Height-nya juga 100%. Lalu untuk konten kita atur juga jadi ke bagian tengah. Lens itemnya juga kita atur ke tengah. Lalu untuk flex directionnya kita bikin jadi kolom. Lalu teks lainnya juga agak berubah jadi ke tengah juga. Ini untuk bagian tulisannya dia sudah berpindah ke tengah juga, sudah sesuai. Tinggal kita atur untuk bagian background belakang ini agar bisa kita tambahkan opacity. Kita atur untuk tulisannya ya, jadi warna merah aja, merah-merahan. Seperti ini. Lalu untuk font size-nya kita ubah ke 2 rem aja. Dan margin paddingnya juga kita styling, tambahkan, kita isikan 0 aja. Seperti ini. Lalu untuk bagian yang sini kita juga akan styling ya. Yang tadi kita styling untuk bagian design.id-nya ini. Lalu kita akan styling untuk bagian yang tengahnya sini agar menjadi besar seperti ini. Berubah untuk warnanya jadi warna putih aja. Dan margin paddingnya pun juga kita akan ubah. Margin kita isikan 0. Untuk paddingnya kita isikan saja 5px. Lalu untuk ukurannya juga kita akan ubah jadi 3,5 rem. Dan text transformnya juga kita isikan uppercase aja ya. Ini.
Lalu kita akan styling kan juga untuk bagian yang bawah sini ya. Nah, ini sudah berubah menjadi seperti ini, sudah sesuai ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah styling untuk yang tulisan di bagian sini. Akan atur untuk paddingnya itu kita jadi 5px, dan kita akan setting marginnya 0px, 5px, 0px, 5px. Lalu untuk warnanya juga kita ganti jadi warna putih. Ya, sudah berganti jadi seperti ini, sama seperti contohnya. Selanjutnya kita akan styling untuk bagian bagian bawah sini ya. Decoration ini kita akan jadikan non aja, kita akan hilangkan untuk garisnya. Lalu untuk warna teksnya kita akan ubah jadi warna keabu-abuan seperti ini. Lalu untuk teks shadownya kita akan hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Untuk garisnya dia sudah hilang dan warnanya juga sudah berganti jadi abu-abu. Lalu kita lanjutkan untuk styling bagian tombolnya atau buttonnya. Kita akan atur untuk kita akan styling bagian buttonnya itu, kita akan ganti jadi warna merah ya, sesuaikan temanya. Dan paddingnya juga kita atur jadi 5px, 10px, 5px, dan 10px. Untuk border radiusnya juga kita akan styling agar tidak terlalu mengotak bagian sudut-sudutnya. Kita akan buat jadi 5px. Dan untuk fontnya kita ubah juga font stylenya, sama seperti tadi kita ubah untuk font style jadi ke kanit. Nah, dia akan seperti ini. Fontnya dia sudah ada styling fontnya. Terus bagian buttonnya dia juga sudah berwarna merah, dan di bagian sudutnya juga kita sudah kasih untuk border radiusnya, kita tambahkan jadi 5px, jadi terlalu tidak tajam untuk sudut-sudutnya. Lanjutnya kita akan styling lagi bagian buttonnya, kita akan ubah untuk buttonnya agar lebih besar. Kita ubah untuk bagian font size nya jadi 1,4, dan paddingnya
kita akan ubah jadi 20 px ini. Dia sudah berubah ya, ukuran juga fontnya jadi lebih besar dan juga batangnya dia jadi lebih besar. Kalau jadi ya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan styling bagian navbar ini, karena saat kita scroll ke bawah gini, navbarnya dia akan ikut tertutup ya. Kalau di bagian contoh ini kan dia meskipun kita scroll ke bawah gini, navbar dia masih tetap diam. Jadi kita akan coba untuk styling bagian navbar ini. Akan scroll ke atas, kita cari untuk bagian navbarnya, navbar ini, yang ini. Kita akan tambahkan untuk positionnya itu ke sticky ya. Sticky dan topnya kita atur jadi 0 dan kita tambahkan z index, kita isikan 100. Nah, sehingga saat kita scroll ke bawah gini, navbar dia akan tetap diam ya, tidak akan tertutup navbarnya. Nah, selanjutnya setelah kita tadi styling, kita akan tambahkan untuk kelas bagian opacity-nya. Hmm, kita akan lihat lagi. Nah, hasilnya dia akan jadi seperti ini. Ke bagian backgroundnya dia sudah ada opacity-nya, jadi warnanya dia lebih ada tambahan warna hitamnya, dan kita sedikit kurangkan sehingga terlihat agak buram seperti ini, kembali seperti contoh. Lalu untuk bagian font juga sudah sesuai di tengah, dengan warnanya juga sudah sama dengan temanya. Mungkin segini saja untuk di video tahap 2 ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya.